Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang yang mulia ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita usahakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian. Khususnya wasiat ini kembali pada diri khatib pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta marilah senantiasa kita hiasi hari-hari kita. Kita hiasi kehidupan kita dengan takwa. Karena sejatinya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Orang yang senantiasa memanfaatkan fasilitas serta sarana pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta ini, yang mana di dalamnya ada langit dan bumi, matahari dan bulan, malaikat, manusia, jin dan binatang, gunung-gunung, pepohonan, lautan dan sungai-sungai, serta seluruh isi alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatannya di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54. Kata Allah, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguh Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Summastawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Allah mengabarkan dirinya bersemayam di atas arsy. Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dialah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ala laul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah, Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang telah menciptakan, menguasai dan memelihara seluruh alam semesta ini. Tidak ada tandingan-tandingan selain Allah dalam penciptaan dan pemeliharaan seluruh alam semesta ini. Maka wajib bagi kita untuk mengatakan dan meyakini di dalam hati kita bahwa Allahu Ahad, Dialah Allah yang Maha Esa, baik dalam penciptaan, pemeliharaan, penguasa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak untuk disembah. Sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Karena sesembahan selain daripada Allah, dia tidak ikut menciptakan, dan dia juga tidak ikut memelihara dan menguasai seluruh alam semesta ini. Maka tidak pantas bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah, berdoa, bersujud, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah adalah makhluk, dan sifat makhluk adalah dhaif, yang lemah, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifatnya Allahus Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang makna dari sifat Allahus Samad, yakni zat yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna pada kemampuannya, maha sempurna akan kesabarannya, yang maha sempurna akan keperkasaannya. Sehingga jemaah sekalian, Allah tidak butuh sama sekali dengan makhluknya, tapi makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seseorang yang mengatakan Allah memiliki anak, dia mengatakan bahwasanya Allah melahirkan anak. Sungguh ini adalah perkataan yang keji, perkataan yang menghilangkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena anak adalah berasal dari bapaknya dan bagian dari bapaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Fatimah, "Innaha bad'atun minni." Sesungguhnya dia itu bagian dariku. Sedangkan Allah tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah bagian dalam membantu beberapa urusan di dunia atau dibutuhkan untuk melanggengkan keturunan, sedangkan Allah tidak butuh dengan semua itu. Allah tidak butuh dibantu dalam penciptaan alam semesta ini. Allah tidak butuh untuk dibantu dalam mengatur, memelihara alam semesta ini. Dan Allah tidak butuh keturunan. Allah tidak butuh untuk semua itu, jemaah sekalian. Maka sampai-sampai dengan sebab perkataan tersebut, perkataan yang mengatakan Allah memiliki anak, sebagaimana perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, malaikat adalah putri-putri Allah. Juga sebagaimana perkataan orang-orang yang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Dan perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Langit ini hampir pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena melihat kemurkaan Allah terhadap manusia yang dengan lancangnya mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 90 sampai dengan 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibalu hadda." Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi, meluruskan tentang perkataan makhluknya yang lancang, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada." Dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Maka haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Dan ulama sepakat dalam ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa amma tahniyah
bi sya'airil kufr al-mukhtasatu bihi faharamun bil ittifaq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat haram mengucapkan selamat Natal dan juga haram mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Inilah yang beliau sebutkan dalam ahkam ahli zimmah. Sebab mengucapkan selamat Natal sama dengan mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, atau tanda bahwa kita membenarkan keyakinan mereka, keyakinan bahwasanya Allah memiliki anak. Jika semua manusia sepakat dengan kekejian membunuh, berzina, korupsi, lalu bagaimana jika Anda melihat ada seseorang yang mengatakan kepada pembunuh, kepada koruptor, kepada penzina, selamat Anda telah membunuh, selamat Anda telah korupsi, selamat Anda telah berzina. Pasti Anda akan tercengang dan menganggap orang tersebut aneh atau gila. Dan Anda akan berkata dalam hati, bagaimana mungkin ada orang melakukan kemaksiatan lalu kemudian diucapkan selamat. Lalu bagaimana tatkala ada seseorang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memiliki anak, lalu dia mengatakan selamat Allah memiliki anak. Maka sungguh ini merupakan perkataan yang paling zalim, perkataan yang paling dusta, perkataan yang paling keji. Karena tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka ladzulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih terlihat suatu pemandangan yang menyedihkan. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengaku beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun mereka kebablasan dalam memaknai toleransi beragama. Dengan dalih kerukunan beragama, lalu mereka mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat akan perayaan orang-orang kafir. Bahkan bukan hanya mengucapkan selamat, akan tetapi mereka juga ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir tersebut. Datang ke tempat peribadatan mereka dan ikut serta beribadah dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ngakunya beragama Islam, tapi dia tidak cinta dengan Islam. Ketika hari Natal dia memakai atribut-atribut orang-orang Nasrani, memakai pakaian santerkelas. Dengan bangganya dia mengatakan bahwasanya ini toleransi beragama. Sungguh ini perilaku yang jahil. Perhatikan perkataan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "La tadkhulu 'alal musyrikina fi kana isihim yauma 'idihim fa in sakhtata tanzilu 'alaihim." Kata Umar bin Khattab, janganlah kalian masuk pada non-muslim atau orang kafir di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, saat hari raya mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ijtanibu a'da'allahu fi a'yadihim." Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Ini Amirul Mukminin memberikan wasiat kepada kita untuk menjauhi perayaan-perayaan orang-orang kafir. Bukan justru dia mendekati perayaan orang-orang kafir. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kita tidak boleh menyertai peribadatan mereka, karena semua agama tidak sama, dan Islam adalah satu-satunya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang toleransi. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi beragama yang benar. Hal itu dijelaskan secara sempurna di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah kepada orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya adalah kita masing-masing dalam beribadah. Tidak perlu kita ikut campur urusan agama mereka, sebagaimana mereka juga tidak ikut campur terhadap urusan ibadah kita. Mereka tidak ikut campur terhadap urusan agama kita. Dan juga tidak boleh kita mengganggu ibadah mereka, mengacaukan ibadah mereka. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka juga ekstrim, salah dalam memahami akan hal ini, sehingga mereka mengebom gereja dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang haram. Tidak boleh di dalam Islam mengganggu peribadatan orang-orang musyrik. Tetapi juga kita tidak boleh ikut campur dalam ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, sendiri-sendiri. Jika saya boleh menganalogikan konsep toleransi beragama yang benar dalam Islam adalah seperti saya dan Anda minum di satu meja yang sama. Saya minum kopi, panjenengan minum teh. Kita sama-sama saling menikmati minuman kita masing-masing. Tanpa saya harus mencampur kopi saya ke dalam tehnya panjenengan, dan tanpa panjenengan mencampur teh panjenengan ke dalam kopi saya. Itulah gambaran konsep toleransi beragama dalam Islam yang benar. Maka kita harus pahami betul-betul makna terkait tentang toleransi beragama yang benar, agar akidah kita selamat daripada kesesatan. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.